Nyaman ya? Baik, kita mulai. Oke teman-teman, malam hari ini kita akan membahas terkait dengan materi latihan kaidah bahasa, tata bahasa, dan diksi, struktur kalimat, dan sinonim. Ya, terkait dengan materi kedua, sesi kedua. Oke, kita lanjut materinya. Di sini kita mulai. Oke, tata bahasa atau gramatika, teman-teman. Tata bahasa di sini berfokus kepada, biasanya kan teman-teman sejak SMA pasti sudah mengenal struktur penulisan kalimat ya, subjek, predikat, objek. Di sini fokusnya ada subjek, predikat yang jelas, adanya penambahan imbuhan yang tepat, kesesuaian struktur kata. Contoh kalimat salah, biasanya di dalam soal UKBI ada contoh kalimat salah dan contoh kalimat yang benar. Contoh kalimat salah, di sini kalimatnya di sini. Coba perhatikan teman-teman. Dia akan memperbaiki dan membersihkan rumahnya sendiri-sendiri. Kira-kira di sini ada kalimat yang mana di sini yang benar? Nah, ketika kalimat yang benarnya, dia akan memperbaiki dan membersihkan rumahnya sendiri. Letak kesalahannya di mana dalam kalimat tersebut? Letak kalimatnya ada di pengulangan kata sendiri-sendiri. Nah, kayaknya di sini pada sesi malam ini kita banyak merefresh deh materi bahasa Indonesia pada saat di bangku SMA ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini contoh soal. Oke, siap-siap. Teman-teman boleh fokus. Nah, di sini silakan jawab ya. Kalimat berikut yang mengandung kesalahan dalam tata bahasa adalah, silakan tulis jawabannya di kolom. C. A. Mereka sedang bermain bola di lapangan. B. Ayah memancing ikan di danau. C. Saya menyukai membaca buku setiap malam. D. Kami menanam pohon bersama guru. Ada yang mau berpendapat? Silahkan mention jawabannya. Silahkan yang mau. Oke, Akmal Ilham, silahkan. Apa sih analisisnya? Nah, apa jawaban yang benar? C, Kak. C, alasannya, analisisnya kenapa? Karena yang benar itu saya suka membaca buku setiap malam. Oke, yang lain gimana? Sama? Sama atau ada punya Sama, Kak. Oke, betul sekali yang mengatakan karena memiliki dua predikat. Keren. Untuk Kak Ahmad Faris juga, Kak Nadira, dan Kak Ilham, terima kasih atas jawabannya. Oke, next ya. Di sini, mungkin materinya saya persingkat ya, karena kita hanya merefresh mengulang materi kemarin sudah ketemu. Nah, materi selanjutnya ada pilihan diksi atau pilihan kata. Nah, di sini fokus kata baku tepat guna dalam konteks. Nah, biasanya akan muncul ada kata baku. Teman-teman, kalau saran saya, sebelum mengikuti tes UKBI, supaya pemilihan kata diksinya teman-teman sesuai, baiknya download KBBI di dalam handphonenya teman-teman ya, aplikasi KBBI ini membantu teman-teman dalam pemilihan kata baku dan tidak baku. Dan latihan pada saat mengechat boleh supaya teman-teman terbiasa menggunakan kalimat baku, boleh gunakan tutur kalimat dalam berbahasa dalam chat atau dalam apapun itu, teman-teman bisa menggunakan kalimat yang kata-kata baku dalam penulisan chat supaya teman-teman terbiasa sebelum langsung terjun mengikuti soalnya atau tesnya ya. Nah, ini contoh kalimat salah. Kami akan mensosialisasikan program ini ke masyarakat. Nah, salah karena ada kata mensosialisasikan, tidak sesuai kaidah. Kami akan mensosialisasikan program ini kepada masyarakat, ya. Kemudian contoh soal ini sederhana. Manakah kata baku dari pilihan berikut? Nah, silakan dijawab teman-teman. A, B, C, atau D? Apa pilihannya? Ada yang mau raise hand? Oke, Julia Chandra, silahkan.
Yang mana kira-kira? Bila Chandra boleh. Oke, jadi izin menjawab, Kak. Untuk jawaban yang benar itu yang D, karena yang A itu harusnya pakai V, yang B itu harusnya pakai E, dan yang C itu harusnya pakai Z. Oke, keren sekali. Makasih, Kak. Ada pendapat yang lain, teman-teman? Jawaban yang berbeda? Oke, seragam ya jawabannya. Oke deh, sesuai KBBI. Tipsnya di sini, teman-teman biasakan menulis pilihan kata sesuai dengan terbiasa menggunakan kata-kata baku. Mulai dari chat paling paling umum itu ketika teman-teman chat dengan temannya boleh menggunakan kata-kata baku untuk beberapa bulan ini ya, supaya teman-teman terbiasa mengetahui perbedaan mana sih kata yang baku, mana yang tidak baku dalam penulisan. Oke. Next ya. Ini boleh dicatat kisi-kisinya. Biasanya. Oke, selanjutnya struktur kalimat. Struktur kalimat di sini teman-teman fokus pada kalimat aktif, pasif, langsung, tidak langsung, dan struktur kepenulisan kalimat SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, ingat ya teman-teman, ini kisi-kisinya. Boleh dibuka kembali buku bahasa Indonesia. Terkait dengan kalimat aktif, pasif, kalimat langsung, dan tidak langsung. Kalimat aktif atau kalimat pasif di sini. Kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat pasif itu ciri-cirinya, teman-teman. Biasanya, ini, kita mulai dulu kalimat aktif. Ibu membuat kue bolu. Kalimat pasifnya, kue bolu dibuat oleh ibu. Di mana ciri-cirinya? Itu untuk kalimat pasif, subjeknya ada di belakang dan biasanya diikuti oleh keterangan oleh. Ada kata keterangan di sini, ada ciri-cirinya. Oke, contoh soal kalimat pasif dari petugas membersihkan taman setiap pagi adalah kira-kira yang mana nih teman-teman? Kalimat pasif dari petugas membersihkan taman setiap pagi. A. Setiap pagi taman dibersihkan oleh petugas. B. Taman petugas dibersihkan pagi. C. Petugas pagi dibersihkan taman. D. Dibersihkan taman oleh petugas. Kira-kira yang mana nih teman-teman jawabannya? Ayo teman-teman pilih. Oke, Kak Fauzia Meisha, silahkan. Oke, terima kasih waktunya, Kak. Menurut saya jawaban yang paling tepat itu yang A, karena sudah sesuai dengan SPOK. Jadi subjeknya itu di belakang dan sebelumnya diikuti oleh kenapa nggak D? Karena harusnya yang D itu taman dibersihkan. Jadi objeknya tuh di depan, bukan. Jadi yang paling tepat menurut saya adalah A. Terima kasih. Sama-sama, Kak Fauzia. Kali ini pendapatnya ini teman-teman selain dilatih untuk berpendapat. Selama kegiatan mentoring, saya berharap teman-teman aktif ya berpendapat. Hal ini bisa menjadi salah satu kunci teman-teman supaya terbiasa menyampaikan pendapat di mana pada saat misalnya teman-teman sudah sampai di tahap administrasi, teman-teman dinyatakan lolos dan masuk di tahap wawancara, ini merupakan ajang latihan teman-teman untuk berbicara supaya penuturan kalimatnya lebih tertata. Itu ya teman-teman. Oke, kita cek ya. Jawabannya adalah A. Objek di belakang plus ada kata oleh dan subjek. Keren sekali nih teman-teman. Oke, ingat ya. Ingat ya, absensi juga untuk real story untuk story-nya di screenshot materinya jangan sampai ketinggalan ya, baru di tag akun Wipasa, kemudian Sayuna, para mentor di sesi akhir. Insya Allah nanti ada tugas lagi ya seperti semalam. Siap-siap ya teman-teman, boleh yang aku repost jawaban yang benar. Oke, si materi selanjutnya ada sinonim dan antonim teman-teman.
Teman-teman sudah paham kan? Sinonim itu persamaan kata, antonim itu lawan kata. Jadi teman-teman banyak-banyak mencari referensi yang mana sih sinonim kata, yang mana sih antonim dari beberapa kata supaya pembendaharaan kata teman-teman itu kaya. Ketika teman-teman kaya akan pembendaharaan kata, insya Allah pada saat menjawab tadi teman-teman akan terbiasa dan dengan mudah menjawab soal tersebut. Oke, kita mulai. Fokus pada padanan atau dan lawan kata. Nah, contoh sinonim. Kata mengutarakan bersinonim dengan menyampaikan. Nah, kalau antonim kan lawan kata. Kata abstrak itu berantonim dengan kata. Contoh soal. Sinonim kata kontradiksi adalah. Wah, ada jawabannya. Apa nih teman-teman? Persetujuan, penyangkalan, perdebatan, terpisan. Ini ada sudah jawabannya. Tinggal pendapatnya nih teman-teman. Ada yang mau berpendapat? Sorry banget, tolong di-mute. Ini teman-teman. Ini yang aktif. Apa sih mau dibalikin? Oke, tolong di-mute ya teman-teman. Ada yang mau berpendapat kira-kira sinonim kata kontradiksi itu apa? Oke, Salsabila Sofa Adri, silahkan. Ya, jadi mm, sebelumnya kepada Kakak Muhammad Yaumil Hidayah, tolong di-mute ya. Ya Kak, jadi terima kasih atas kesempatannya. Sinonim kata kontradiksi itu bukan penyangkalan. Hmm, Menurut saya ya, kontradiksi itu kan kayak bertentangan, jadi dia perdebatan seharusnya, Kak. Thank you, Kak. Oke, ada yang punya? Ada yang punya pendapat lain? Nah, hati-hati juga, jangan sampai terkecoh. Ya, ada lagi teman-teman? Ayo, ayo. Ada lagi yang mau berpendapat? Fauzian. Kak, ini boleh. Ada sih masih kayak metodologi nggak sama metodologi 30 detik ini enggak gitu enggak ada Ya, ada yang mau berpendapat? Teman, wah ada yang bocor nih. Apa tuh ceritanya? Muhammad Rafi, ayo mau kok lah. tidur di HI atau dua bakal indeks dari IDS ke Indonesia secara Rafi, otomatis mendekati para yang sedang ya, aja apa saya tanya apa maksud GHI mendekati para yang sedang laporan Badan Pangan Nasional kan belum TK Fauzi silahkan berpendapat. Misi Kak, ini boleh kasih pendapat nggak? Oke, boleh. Silahkan. Oke, terima kasih kesempatannya, Kak. Kalau menurut saya kontra dengan pendapat kakak yang sebelumnya. Sorry, nggak kenal namanya. Tapi kalau menurut saya, sinonim kan persamaan kata ya. Nah, kontradiksi itu artinya kontra atau menentang. Nah, menentang itu sama juga katanya dengan menyangkal gitu. Jadi, menurut saya yang paling tepat itu penyangkalan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, sini sudah ada dua jawaban nih teman-teman. Sudah ada dua jawaban. Ada lagi yang mau berpendapat? Punya pendapat yang berbeda? Ayo, ayo. Ayo teman-teman. Yang jawabannya boleh di-spill kalau masih malu. Di on kan mikrofonnya boleh di kolom komentar, kolom chat. Ada lagi yang mau berpendapat? Ini ada dua loh. Nah, ada dua jawaban. Mari kita cek. 1, 2, 3. Jawabannya adalah B, penyangkalan. Betul sekali.
Nah, kalau perdebatan ada sesuatu hal yang diperdebatkan, tapi penyangkalan itu lebih mengarah kepada ada sesuatu yang hampir sama sinonimnya dengan kontradiksi. Jadi teman-teman baiknya lebih banyak lagi memahami terkait dengan kosakata-kosakata yang hampir sejenis. Nah, gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita masuk di ejaan dan tanda baca. Nah, teman-teman, ingat ya kembali bagaimana sih peletakan tanda baca yang benar, penulisan huruf kapital, penulisan kata serapan. Nah, contoh yang salah. Presiden Joko Widodo meresmikan jembatan merah. Nah, di sini ada kata nama, nama orang, kemudian ada nama tempat. Nah, ingat ya, penulisan nama orang, nama tempat, daerah, bulan, semua diawali huruf besar. Judul, jembatan merah. Kemudian, kalau pada saat penulisan judul untuk kata hubung itu tulisannya huruf kecil ya, setiap ada kata hubungnya. Oke, contoh soal. Manakah kalimat penulisan yang sesuai kaidah ejaan? Silakan teman-teman ingat kembali materinya, kapan peletakan tanda koma, kapan peletakan tanda petik, tanda titik itu di mana posisinya. Nah, silakan dijawab. Manakah kalimat yang penulisan sesuai kaidah ejaan? Oke, ayo dijawab. Apa nih jawabannya? Ada yang mau berpendapat? Aku mau dengerin teman-teman. Nah, yang oke, ada orang yang baru nih sama Kak siapa ini? Kaide Agista. Silahkan. Yang mana analisisnya? Silahkan. Terima kasih Kak Selamat memberikan saya waktu untuk menjawabnya. Jawabannya adalah B. Ia berkata karena sebelum kalimat langsung itu harus diberi tanda koma dan untuk kalimat langsung diberi tanda petik. Nah, sekian, terima kasih Kak. Oke, ada lagi teman-teman. Apakah sama atau ada yang berbeda penulisan atau pilih A? Sama ya? Oke, mari kita cek. Oke, betul sekali. Ia berkata, ini dia huruf besar. Kemudian saya akan datang nanti sore. Tanda petiknya menandakan mempertegas kalimat tersebut. Oke, kalimat efektif dan ambigu. Di sini selanjutnya teman-teman catat ya, teman-teman boleh lagi mencari contoh soal supaya teman-teman kaya akan pengalaman-pengalaman atau bentuk-bentuk soal lagi ini akhirnya berupa kisi-kisinya. Karena mengingat kita hanya terbatas di waktu 1 jam selama sesi ini. Nah, fokusnya pada kalimat efektif dan ambigu di sini kehematan kata, kejelasan makna, dan tidak ada penafsiran ganda. Nah, penghematan kata, jangan sampai teman-teman boleh memperhatikan ada kalimat, misalnya ada penambahan kata yang terlalu berlebihan penggunaannya, penggunaan kata oleh sebab itu maka terlalu berlebihan, muncul beberapa kali dalam satu kalimat, kejelasan maknanya, kemudian tidak adanya penafsiran ganda. Contoh kalimat yang tidak efektif ya teman-teman. Dengan adanya perbaikan, maka kondisi jalan menjadi lebih baik. Nah, di sini terdapat redundansi teman-teman dengan adanya dan maka. Nah, sehingga ada kalimat efektif sehingga berubah. Ketika kita memperbaiki, ini tadi kalimat tidak efektif berubah menjadi efektifnya. Perbaikan membuat kondisi jalan lebih baik. Nah, terjadi ada pemborosan kata, ada dengan adanya dan maka. Nah, teman-teman perhatikan ya kalimat tersebut. Nah, sampai ada di dalam soal nanti ada kata dengan adanya dan maka muncul dalam satu kalimat. Nah, berarti ada pemborosan kata. Kemudian, nah, di sini lagi. Ia melihat anak itu dengan teropong. Ambigu kan? Nah, siapa yang pakai teropong? Teman-teman perhatikan juga ada kalimat-kalimat yang ambigu di situ, boleh teman-teman
maknai dulu apa sih maksudnya ini. Nah, kemudian ada lagi contoh soalnya. Siap-siap ya teman-teman. Kalimat berikut yang efektif adalah karena ia sakit, maka ia tidak masuk. Karena sakit, ia tidak masuk. Karena ia sakit, maka tidak masuk ia. Ingat ya, ada penghematan kata, kejelasan makna, dan penafsiran kata. Maka karena sakit ia tidak masuk. Silahkan kira-kira apa jawabannya teman-teman. Jangan sampai ada pemborosan kata di dalamnya, kejelasan maknanya. Oke, silahkan pilih. Yang raise hand, oke, ada Kak Jovita Ratnasari. Silahkan, pasti jawabannya. Boleh Ya, di-spill. terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak. Jawabannya yang B, karena itu sudah jelas kalimatnya. Karena sakit, ia tidak masuk. Kalau yang D itu ada pemborosan kata di kata maka. Jadi yang jawabannya yang B. Oke, keren sekali. Good job. Terima kasih, Jovita Ratnasari. Keren. Sama-sama Kak. Oke deh, yang lain gimana nih jawabannya? Oke, B, 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 B. Kita cek. Oke, jawabannya adalah B. Nah, next. Nah, hubungan antara kalimat kohesi dan koherensi. Adanya hubungan kalimat sebab akibat. Penggunaan konjungsi urutan logis antara kalimat. Contoh kalimat. Dia tetap bekerja keras meskipun sedang sakit. Berarti ada unsur sebab akibatnya. Contoh soal. Nah, teman-teman perhatikan. Pilih konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut. Anita belajar dengan giat, ia ingin lulus seleksi beasiswa. Kira-kira apa kata yang tepat? Ingat teman-teman, pilih kalimat yang baku ya juga pada saat pemilihan jawaban. Oke, silahkan. Oke, di-spill jawabannya. Apa di situ? Apakah walaupun, karena, padahal, melainkan. Oke, yang aktifkan kameranya, aku pilih adalah Dayu Intan Prameswari. Silahkan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya jawabannya itu adalah yang B, yaitu karena itu adalah konjungsi sebab akibat. Sedangkan yang lainnya menurut saya itu adalah konjungsi pertentangan. Terima kasih. Ya, betul sekali. Keren, terima kasih jawabannya. Kita cek ya, ternyata jawabannya adalah B. Oke, baik teman-teman, kita next slide. Nah, ini ya teman-teman, selanjutnya kita akan masuk di ini buku panduan. Teman-teman sudah lihat nggak buku panduan UKBI? Kalau belum nanti aku upkan lagi ya buku panduan UKBI adaptif. Di sini yang pertama untuk masuk di sesi 2 merespon kaidah. Pada sesi 2 merespon kaidah ini petunjuk pelaksanaan tes akan muncul seperti ini teman-teman nanti di dashboardnya teman-teman. Sesi 2 berisi soal penggunaan kaidah bahasa Indonesia. Perhatikan dua bagian yang bergaris bawah. Nah, biasanya ada bergaris bawah dalam soalnya teman-teman. Kemudian pilih bagian yang salah dalam penggunaan kaidah bahasa Indonesia. Nah, jadi soalnya nanti akan meminta yang mana sih soal yang salah, berarti tugas teman-teman adalah memperbaiki. Pilih opsi jawaban yang benar. Kemudian abaikan bagi yang sudah benar. Nah, berarti ketika ada teman-teman perhatikan ini bentuk contoh soalnya ada X dan Y. Biasanya ini kalimatnya saling berhubungan ya teman-teman. Kalimat X dan kalimat Y itu biasanya saling berhubungan. Jadi teman-teman jangan terkecoh. Sempat di sini menjelaskan sebab akibat. Nah, teman-teman boleh pilih sebab akibatnya yang mana. Ataukah jangan sampai meminta aturan kaidah kebahasaan, melihat penulisan atau peletakan penulisan yang benar ataukah pemilihan kata baku atau tidak baku. Ketika teman-teman melihat kalimat misalnya kalimat X itu sudah benar, kalimat X itu benar, berarti teman-teman jangan menghabiskan waktu di kalimatnya untuk melihat, langsung pilih kalimat yang dirasa salah, langsung pilih soalnya yang mana. Nah, kemudian seperti itu ya. Kemudian nomor 6, hanya ada satu jawaban pilihan untuk setiap soal, sama dengan sesi
Pertama, pilihannya juga ada A, B, C, dan D. Jumlah butir soal dan lama waktu uji bergantung pada estimasi kemampuan peserta. Jadi semakin cepat teman-teman memilih soal, maka soalnya juga akan bervariasi. Jumlah soalnya akan berbeda di setiap peserta. Gitu ya teman-teman untuk sesi 2. Oke. Dan biasanya itu ada batasan sesuai dengan taraf dari pihak UKBI sendiri, nanti waktunya bisa dimaksimalkan untuk cek jawabannya. Nah, setelah membaca petunjuk yang pertama, teman-teman ya, Senang ya nih. aku pilihan soal. Ini kak, mentor-mentor ini kak, dapat tinggal di nampak sebenarnya. Oke, kemudian yang keempat itu pada sesi 2 merespon kaidah, Anda dapat langsung melanjutkan ke soal berikutnya tanpa harus menunggu waktunya berakhir. Klik tombol selesai agar Anda dapat berlanjut ke sesi selanjutnya jika sudah selesai dan masih tersisa waktu. Itu ya. Oke, selanjutnya. Kita akan masuk latihan soal nih teman-teman. Oke, soal pertama. Silakan teman-teman baca kalimat pertama dan kalimat kedua, ingat instruksinya, lihat kata yang salah dan tugas teman-teman memperbaiki kata tersebut. Tolong support saya dalam perlombaan ini. Biasanya teman-teman boleh langsung baca dulu, jangan sampai ini ada kalimat saling berhubungan, tolong support saya dalam perlombaan ini. Baik, aku akan ikut menyiapkan semuanya. Nah, berarti ini adalah kalimat percakapan. Nah, teman-teman silahkan fokus dulu. Nah, pilih yang mana yang dirasa benar, berarti diabaikan, dirasa salah itu fokus teman-teman menjawab. Silahkan dijawab teman-teman. Sudah bervariasi nih, B, A, apa nih, Nah, lihat ya, penulisannya. Biasanya juga ada muncul kalimat serapan. Nah, ingat teman-teman ada kalimat serapan, bagaimana bentuknya, makanya teman-teman baiknya memiliki KBBI di dalam Android teman-teman. Baik teman-teman terbiasa melihat apa saja sih kalimat baku, kata serapan dalam bahasa Indonesia. A atau B? A atau B? Atau C atau D? Ada yang mau berpendapat? Silahkan raise hand. Oke, Fauzia Naisha Widanti, silahkan. Oke, menurut saya yang paling tepat itu B, Kak. Karena di situ diksinya dia ikut perlombaan, terus minta bantuan untuk menyiapkan lombanya itu gitu. Jadi menurut saya, tolong bantu saya dalam perlombaan ini. Dan eh, sebab akibatnya eh, responnya itu baik, aku akan ikut menyiapkan semuanya gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Keren sekali Fauzia analisisnya. Gimana nih teman-teman? Apa sama? Yang punya pendapat berbeda nih, yang jawab B tadi. Siapa yang jawab B tadi? Yang jawab A tadi, maaf, yang jawab A. Ada. Ada yang mau berpendapat? Mungkin ada analisisnya? Faide Agiskas. Faide Agiskas mau berpendapat tidak? Atau sama dengan? Tidak, Kak, sama. Oke, mari kita cek ya jawabannya. Nah, coba dilihat. Kata support adalah kata tidak baku, serapan dari support. Nah, itu teman-teman ya, ingat juga kata serapan. Kata baku dalam bahasa Indonesia yang sesuai dengan konteks adalah dukung. Nah, ternyata teman-teman boleh dipilih dukung. Nah, itu ya. Jawabannya adalah A, karena adanya apa ya sinonimnya. Ingat teman-teman,
terjebak. Nah, jangan sampai bisa jadi lihat juga ini secara apa ya, terkadang dalam soal itu tersirat maksudnya tidak langsung menjabarkan mana sih sinonim dari ini. Tidak, teman-teman bisa pahami analisis baik-baik ya. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 2. Oke, kita fokus. Makanan ini sangat enak dimakan saat panas. A. Sedap disantap. B. Lezat dimakan. Kalimat kedua benar, apalagi ketika cuaca dingin. Waktu cuaca dingin. C. D. Ketika hujan turun. Silakan dijawab. Iya, biasanya itu kalimat soal ini saling berhubungan. Kalimat pertama dan kalimat kedua saling berhubungan. Teman-teman boleh fokus dulu. Di mana sih ada kalimat yang salah? Di situ teman-teman fokusnya. Di mana ada kalimat yang benar, tolong abaikan saja. Kalau dari segi penulisan sudah benar, dianggap benar, titik koma sudah benar. Oke, kita pindah ke mana sih yang tidak sesuai, tidak bukan kata efektif ataukah bukan kata baku. Nah, itu tugas teman-teman memperbaiki. Apakah ini sangat enak ataukah apalagi ketika cuaca dingin? Oke, silahkan. Ayo, C atau D? Atau A atau B? Ayo, apa nih teman-teman? Nah, pastikan juga teman-teman siapkan catatan kecilnya, lihat apa sih yang benar. Oke, ayo. Ingat ya, catatan teman-teman ini boleh dicatat materi-materinya, jangan sampai supaya teman-teman bisa mencari referensi soal lagi, bentuk yang berbeda lagi. Semakin banyak pembendaharaan soal teman-teman, itu merupakan bentuk pengalaman teman-teman, sehingga teman-teman akan terbiasa memahami bentuk-bentuk soal yang akan disajikan nanti. Oke, Jovita, silahkan. Apa nih jawabannya? Oke, terima kasih, Kak. Menurut saya jawabannya yang D. Karena respon si Y itu kan apalagi ketika cuaca dingin. Ketika cuaca dinginnya itu masih ambigu, entah cuaca dingin karena hujan atau karena angin kencang. Jadi ketika jawabannya itu yang D, yang ketika hujan turun, maka jelas-jelas cuaca dingin itu karena hujan turun. Oke, terima kasih Jovita Ya. perhatian. Oke, Charles gimana? Sama Jovita? D atau gimana? Punya jawabannya? Izin masuk Kak. Iya, jawaban saya sama dengan Jovita, D. Kenapa jawaban A dan B itu jadi dipilih? Karena menurut saya kalau makanan ini sangat enak, kalau diganti antara A sama B kan sudah ada predikat dimakan Kak. Kalau misalnya diganti A atau B, sedap disantap, lezat dimakan, sudah ada disantap dimakan. Kalau ditambahkan lagi, masa makanan ini sedap disantap dimakan, atau makanan ini lezat dimakan. Kan aneh Kak, predikatnya double. Jadi tidak logis menurut saya. Oke, berarti jawabannya D. D. Oke. Ada perwakilan jawabannya yang lain mau mewakili? Yang C. Ada yang mau berpendapat, bersuara? Yang pilih C? Ayo teman-teman. Apa nih? Yang C boleh berpendapat? Ada mau nggak berpendapat nih yang C? Ya, baik ya. Sepertinya yang C masih malu-malu mengeluarkan suaranya. Oke, kita cek. Oke, ini ya. Yang D, jawabannya adalah ternyata D. Keren sekali teman-teman yang sudah jawab D. Analisis kalian sudah keren, sudah mulai. Percakapan X menyatakan bahwa makanan enak dimakan saat panas. Maksudnya makanan hangat atau enak disajikan saat hangat. Kemudian Y, di sini menimpali, menguatkan pernyataan itu, dia saling menguatkan, artinya memberi waktu yang kontras
namun relevan. Kapan makanan hangat dan cocok untuk cuaca dingin atau hujan? Pilihan D, yang jelas-jelas menunjukkan ketika hujan turun. Menunjukkan suasana yang jelas. Oke, next ya. Soal nomor 3. Silakan teman-teman baca, analisis, dan jawab. Panitia mengundang seluruh warga negara. Nah, hati-hati teman-teman. Ini penulisan yang tepatnya yang telah memiliki hak pilih. Berarti ini kalimatnya saling berhubungan. Nah, teman-teman boleh abaikan yang sudah benar, tolong diabaikan. Yang salah ikut fokus teman-teman. Silakan dijawab. Ada yang mau berpendapat? Atau yang mau sharing juga boleh. Saudara teman-teman. B. Oke. Ada yang mau berpendapat? Kak Fauziana Iswa lagi. Oke, silakan. Oke, terima kasih kesempatannya, Kak. Menurut saya, yang paling benar itu B. Karena warga negara itu seharusnya dipisah. Kemudian, diksi yang kedua yang telah memiliki hak pilih itu sudah benar. Jadi, tidak perlu dibenarkan lagi. Terima kasih. Oke, yang lain bagaimana ini teman-teman yang lain yang angkat tangan? Ada Kak Aku boleh tambahin sedikit gak? Oke, silakan. Kalau menurut aku ya sama, cuman kalau setahu kayak pas aku belajar ya buat UTBK, jadi kan hak pilih itu kenapa dipisah? Karena hak itu kan kata dasar, pilih juga kata dasar. Terus warga juga kata dasar, negara juga kata dasar. Jadi kalau kata dasar sama kata dasar itu dipisah gitu. Keren sekali analisisnya, Naila. Makasih. Oke, Ya, kita Kak. But if you want to still heard about the voices, the songs, I will send you it for a link. Badan Meteorologi mengeluarkan if you want to still watch together in this class, yeah, it's something. Garis datar dini, B, peringatan awal, kemudian terhadap kemungkinan cuaca buruk. Silakan. Songs exercise is like instrument, and for me it's like so noisy. Ayo. Ya, teman-teman. Oke, ada yang mau berpendapat? Silakan raise hand. Oke, ada Pak Kaidi. Kaidi siapa sih? Kaidi? Kaidi ya? Vidya, Kak. Vidya. Ya, oke. Terima kasih, Kak, telah memberikan saya waktu untuk memberikan pendapat. Jawaban saya adalah C, karena cuaca buruk itu seharusnya dipisah. Yang kalimat di atas peringatan dini sudah benar, jadi tidak perlu dirubah. Oke. Kak. Pasti jawabannya adalah oke, betul sekali. C. Jawabannya adalah cuaca buruk. Dipisah. Terima kasih, Kaidi. Kaidi ya. Iya ya. Sama-sama, Kak. Oke. Kita next lagi, teman-teman. Soal nomor 5. Silahkan baca. Seharusnya ditertibkan pedagang kaki lima oleh Pemda. Oleh Pemda, jawabannya oleh Pemda pedagang kaki lima ditertibkan. B. Pemda menertibkan pedagang kaki lima. Kemudian kalimat sambungannya ini ya. D. Menindak tegas mereka yang melanggar aturan. Kira-kira yang mana nih? Ayo, nanti ya di garis bawah, yang di garis bawahi pastikan analisis baik-baik yang mana jawaban yang salah. Tugas teman-teman adalah memperbaiki kaidah kebahasaan. Ada
kira-kira? Ini ternyata kalimatnya saling berhubungan ya. Seharusnya ditertibkan pedagang kaki lima oleh Pemda dan menindak tegas mereka yang melanggar aturan. Nah, berarti ada unsur sebab akibat ini. Bukan sebab akibat, ada keterkaitan. Oke, ada D, ada C. Ayo spill lagi, masa 164 peserta yang ada di sini hanya beberapa jawabannya, silakan di spill. Ayo teman-teman. Ayo. D, C, D, C, dan ada 2 jawabannya. Ada perwakilan C yang mau bicara, ada perwakilan D. Silahkan. Ada Satika dulu, silakan Satika. Baik Kak, izin menjawab dari saya itu eh, sebenarnya ini soal yang kalimat pasif dan aktif. Jadi kalau menurut saya itu lebih eh, bagus kalau runtunan kata-katanya kalau misalnya jawabannya itu B. Jadi seharusnya diterbitkan pem harusnya eh sorry Kak, salah. Jadi saya jawabannya tuh C. Jadi kenapa nggak B? Karena tadi saya baru baca dan baru sadar kalau misalnya seharusnya diterbitkan Pemda menerbitkan jadi 2 kali gitu Kak kalau misalnya yang B. Jadi saya ambilnya yang C. Jadi semuanya itu dari kalimat yang pertama dan kedua itu jadinya dia pasif gitu Kak. Kalau dari saya. Oke, terima kasih Satvika jawabannya. Ada lagi perwakilan dari B yang mau berpendapat, perwakilan B atau perwakilan dari D? Kak, saya izin jawab, Kak. Oke, silahkan. Ini Jawaban yang saya pilih adalah B. Kenapa B? Karena jawaban B membuat kalimatnya menjadi sejajar, Kak. Kalau seperti yang orang orang tadi bilang, seharusnya Pemda ditertibkan itu, kalau kita sambung kalimatnya sama kalimat kedua, nanti tidak terjadi kesejajaran, Kak. Seperti itu. Terima kasih. Oke, ada lagi ini perwakilan dari jawaban B ya. Ya, ada lagi perwakilan jawaban D. Ini suaranya. Oke, ada Akli. Silakan Akli, kok nggak mengaktifkan kamera? Boleh aktifkan dulu kameranya. Izin menambahkan yang dari kakak sebelumnya itu, ya, yang soal kesejajaran itu lebih tepatnya di bagian menindak itu kan, agar menjadi aktif oleh eh, si Pemda. Jadi menertibkan dan menindak. Jadi jawaban yang tepat B. B, oke. Sudah ada beberapa jawaban ya, teman-teman. Oke, kita lihat jawabannya adalah ternyata jawabannya teman-teman adalah D. Ini ya. Teman-teman boleh lihat dulu analisisnya. Pemda menertibkan pedagang kaki lima dan menindak tegas mereka yang melanggar aturan. Tips menjawab soal ini, 1. Pahami makna kalimatnya. Kalimatnya seharusnya ditertibkan pedagang kaki lima. Kalimatnya toh oleh Pemda merupakan kalimat pasif. Maka dalam pemilihan jawaban perhatikan apakah bentuk kalimat aktif atau pasif dalam menjelaskan maknanya. Nah, teman-teman sudah paham maknanya, pahami lagi struktur soalnya, apakah ini kalimat pasif atau kalimat aktif. Kemudian, ubah kalimat pasif menjadi aktif. Untuk memperjelas, ubahlah kalimat pasif ke aktif. Pemda seharusnya menertibkan pedagang kaki lima. Dari sini kita tahu bahwa Pemda adalah subjek pelaku. Kemudian 3, cari kalimat efektifnya. Nah, adalah kalimat efektif dan efektif, aktif dan efektif. Menyebutkan subjek ada Pemda, kemudian langsung ke tindakannya. Nah, 4, hindari kalimat tidak sempurna. A, C, dan D itu adalah kalimat-kalimat yang mengecoh, teman-teman ya. Seperti itu analisisnya. Oke. Izin Kak. Oke, silahkan. Berarti kalau yang kalimat pertama itu seharusnya yang digarisbawahi itu dari ditertibkan itu
Itu ya Kak ya. Iya, Berarti ya. Jadi dari ditertibkan sampai Pemda itu makanya dia diubah menjadi uh, aktif gitu ya Kak ya. iya betul sekali. Oh, Oke, next teman-teman, aku next ya. Oke, soal nomor 6. Ini kita lagi melihat apa ya, struktur tanda baca, penulisan gelar. Teman-teman ingat lagi bagaimana sih penulisan gelar. Seorang berhak memperoleh gelar dokter gigi (DRG). Gelar dokter gigi, nah, penulisannya apakah huruf kecil semua ataukah gelar dokter gigi huruf besar, kemudian titelnya Yang D. bikin putih yang Setelah melalui kerja praktik selama kurang lebih 2 tahun di rumah sakit gigi dan mulut. Silakan. Silakan dipilih teman-teman, apa jawabannya? Ingat ya, lihat dulu yang mana penulisan yang salah, lihat juga kata bakunya, kemudian teman-teman pastikan lebih jeli lagi melihat kapan peletakan tanda bacanya, kapan peletakan huruf besarnya, gitu. Saranku juga banyak membaca sih buku teks bahasa Indonesia. Biasanya buku teks bahasa Indonesia itu pasti sudah menyesuaikan dengan kaidah kebahasaan. Teman-teman boleh lihat sebagai bentuk pengalaman-pengalaman bacaan teman-teman gitu. Oke, jawabannya ada yang mau spill jawabannya, analisis soalnya. Oke, orang baru nih saya lihat ada Nur Mauwidotun Hasanah. Silakan. Apa jawabannya? Oke Kak, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari saya sendiri, jawabannya adalah yang A, Kak. Karena sesuai dengan kaidah, gelar dokter gigi berarti untuk singkatnya itu D-nya kecil, R-nya kecil, dan G-nya kecil. Kemudian untuk yang kedua, praktek selama kurang lebih 2 tahun, karena karena dua itu merupakan angka yang cuma satu huruf, maka ditulis dengan huruf seperti itu Kak dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Nur Mauwidotun Hasanah. Ada lagi yang mau punya berpendapat beda? Oke, Nur Hasanah pilih A. Ada yang pilih B perwakilannya atau D? Ayo, ayo. Kalau Ahmad Ilham, apa nih jawabannya? Saya izin menambahkan aja, Kak. Oke, silahkan. Ya, kalau untuk gelar dokter gigi, kalau yang dokter kesehatan itu memang kalau disingkat D-nya itu harus kecil. Sedangkan kalau mau disingkat D-nya besar itu untuk dokter, bukan untuk dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Oke, kalau Naila, ini Naila. Silahkan Naila. Kayaknya sama Kak, sama tadi udah dijawab sama Kak Ahmad Ilham. Jadi kalau D-nya kecil itu memang diperuntukkan untuk gelar untuk dokter. Sedangkan kalau D-nya besar itu adalah orang-orang yang memang biasanya sudah berkuliah S3 gitu. Jadi orang-orang yang mereka tuh sudah menyelesaikan pendidikan tertingginya S3 jadi baru disebut dokter gitu. Gitu sih Kak. Oke, terima kasih Naila. Mari kita cek ya. 1, 2, 3. Jawabannya adalah apa? Oke, teman-teman. Ini ya, teman-teman jawabannya B. Maaf ya, kayak ini tipe tadi DRG-nya ini harusnya D-nya kecil. Yang menjadi fokusnya teman-teman di sini adalah ini penulisan kepanjangannya ya.
Oke, ini praktik. Oh ya, yang sedikit mau saya tambahkan, di sini setelah melalui kerjaan praktik selama kurang lebih 2 tahun, di sini kalau hanya menyatakan kurang lebih atau menunjukkan bukan semacam apa ya, nilai nilai statistik itu, maka jumlahnya hanya ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia. Nah, duanya itu ditulis sesuai ejaan. Kalau dalam penulisan gelar, ini DRG itu penulisannya di sini, kepanjangannya, fokusnya di sini ya. Oke. Oke, ini tugas teman-teman untuk dijadikan story lagi dari aku untuk teman-teman. Silahkan di screenshot. Nah, nanti jawabannya tidak di-spill di kolom chat, tapi di-spill di story. Nanti yang benar aku repost dan bersertakan analisis teman-teman. Oke? Silahkan. 1, 2, 3, sudah? Oke, silakan. Oke ya, sudah di screenshot semua teman-teman. Jangan sampai ada lagi yang tidak menjawab seperti kemarin. Nah, pastikan teman-teman berikan analisis terbaik teman-teman, apa yang teman-teman lihat kira-kira di mana letak kesalahan dari penulisan soal ini. Tugas teman-teman memperbaiki sesuai kaidah kebahasaan. Oke, aku next ya. Dan terakhir dari aku, sedikit kutipan pada malam hari ini ya, supaya menambah motivasi teman-teman. Beasiswa itu bukan hanya tentang nilai tinggi ya, tapi juga tentang ketekunan teman-teman, semangat pantang menyerah, dan keyakinan bahwa kamu layak mendapatkannya. Sejak bulan ini, sejak hari ini teman-teman perlihatkan bahwa teman-teman itu layak untuk mendapatkan beasiswa unggulan dengan usaha teman-teman dimulai dan start pada hari ini. Teman-teman berhak untuk menunjukkan kelayakan teman-teman berdasarkan usaha dari teman-teman. Oke ya, mungkin sedikit dari saya hanya itu. Ada yang mau bertanya sebelum saya tutup? Bagaimana nih, sudah mempersiapkan diri tesnya? Ada yang sudah mengajukan tes atau gimana? Ada kendala? Oke, Alia mau berdiskusi, silakan. Sebelum nanti kita gimana nih, Kak Ulin sudah ada nggak ya di sini? Oke, sebelum Kak Ulil ada yang mau sharing dulu atau kendalanya, atau yang ada yang bahkan sudah melakukan pendaftaran UKBI, gimana nih teman-teman? Ada Kak, saya kan, jadi ini saya juga mau bertanya kan Kak. Eh, kan saya mau daftar UKBI, terus habis itu pas saya ngisi bagian tanggal lahir, saya kan tanggal lahirnya 26. Terus waktu dia udah mau dikirim nih, udah kayak udah validasi gitu lah, udah mau konfirmasi gitu, jadinya tanggalnya 25. Tapi kalau saya buat tanggal 27 jadi 26. Itu emang kayak gitu atau gimana ya Kak? Kayaknya itu pengaruh jaringannya Alsabila deh. Boleh pada saat registrasi dipastikan dulu jaringannya betul-betul stabil. Itu kayaknya pengaruh jaringan sih. Tapi udah 2 kali dicoba semalam samarin kayak gitu juga Kak. Itu nanti yang dikeluar di sertifikatnya yang memang waktu divalidasi atau yang kita pilih Kak? Biasanya itu yang kamu pilih sih. Ya udah, nanti dicoba lagi. Makasih ya Kak. Iya. Aku mau lagi ya, Alsabila. Oke, ada lagi? Kamu mau bikin Dialog mau sharing? yang kemarin jalur rapot jalur Portabeka deh. Ini soalnya pakai rapot. Soalnya Afdol pakai rapot belum. Mau berpendapat?
Oke, Kak Ini. Maaf Kak, tadi kepencet unmute. Oke, Sorry banget Kak. oke. Oke, Akil, boleh silakan berpendapat sharing, ada kendala Izin apa? bertanya, Kak. Oke. Tadi sudah di japri juga sama kakaknya kayaknya soal tadi yang keliru pencet yang SKTM dan nggak bisa unggah SKTM itu harus nunggu sampai benar-benar countdownnya habis. Iya, kalau kemarin sih harus tunggu dulu. Jadi kuncinya pilih waktu tercepat. Nah, misalnya ada waktu dekat-dekat ini, pilih waktu tercepat supaya proses waktu habisnya itu bisa cepat selesai. Itu sih. Itu sudah tinggal 1 hari 15 jam lagi. Nah, sabar ya. Tapi waktunya masih panjang kan, Kak, untuk Iya, pendaftaran nanti. selama BU belum buka. Nah, Oke. oke, aman Oh aja. iya, untuk saya yang masih maba, yang baru lulus SMA dan baru dapat LOE itu ikut yang mana, Kak? Yang pelajar, bukan yang mahasiswa. Iya, kalau misalnya surat apa ya, kartu tanda mahasiswanya belum belum ada, itu dipelajari. Gitu. Aman sih kalau Tapi kalau udah keluar, sertifikatnya aman, KT. bisa dipakai untuk daftar walaupun statusnya di situ pelajar. Oke. Oke, aman. Soalnya ada pilihan khusus untuk beasiswa gitu, Kak. Enggak, yang jelas itu Akil Akil punya sertifikat UKBI dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BI. Itu sih. Ya sudah, Kak. Terima kasih. Oke. Ada lagi nih untuk Indah izin bertanya Kak, kalau sudah tes UKBI tidak usah mengerjakan tugas di Google Classroom, tidak apa-apa. Oke, tidak apa-apa. Selama sertifikatnya sudah kamu upload di administrasi dan isi juga di bagian absen ya, boleh di up bagian sertifikatnya aja ditampilkan. Kalau nggak mau ikut kelas UKBI juga nggak apa-apa, karena kan sudah dapat sertifikatnya dan juga kalau sesuai dengan skor yang telah ditetapkan. Oke, Nurhana Wasiska. Udah tes Kak sebelum kelas ya Allah nyesel soalnya belajar seadanya kurang puas sama hasilnya. Pas ikut kelas ini jadi paham gimana aja letak kesalahan. Oke, jadi kuncinya teman-teman sebelum tes banyak berlatih soal supaya teman-teman memiliki pengalaman terkait dengan model-model soal yang akan muncul. Karena selama tes UKBI nanti soal-soalnya itu tidak jauh beda dengan teks-teks yang ada di buku-buku bahasa Indonesia karena itu terkait dengan pengalaman baca saja teman-teman. Jadi saya sarankan juga untuk di sesi kedua teman-teman berlatih membiasakan diri menulis sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, menulis sesuai dengan KBBI, bagaimana membiasakan diri menggunakan kata-kata yang baku supaya teman-teman terbiasa dalam melihat teks soal nantinya yang mana supaya mata teman-teman jeli melihat oh ini penulisan yang salah berarti ini yang perlu saya benarkan seperti itu. Ada lagi nih teman-teman yang mau bertanya? Oke, sudah ya dari saya kita sudah lebih dari 6 menit. Jangan sampai teman-teman materinya di Kak Ulil juga teman-teman berkurang waktunya beresiko ke teman-teman. Mungkin hanya itu ya yang yang sempat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa membawa manfaat kepada teman-teman. Intinya, materi yang di awal itu adalah semacam kisi-kisi. Tugas teman-teman mencari bentuk soal yang mirip. Mulai dari bagaimana penulisan struktur kalimat, sinonim antonim, kemudian kata baku dan tidak, kalimat efektif dan tidak efektif, kalimat pasif dan tidak pasif, seperti itu ya, supaya pengalaman baca penulisan teman-teman lebih peka lagi, lebih jeli melihat yang mana sih struktur yang salah dan benar. Ingat tipsnya, ketika teman-teman menjawab di sesi kedua, itu fokus ke garis yang di garis bawah, lihat lagi yang mana kalimat yang salah, itu fokus teman-teman. Kalimat yang sudah dianggap benar, tolong abaikan saja supaya tidak mengambil waktu teman-teman. Oke, mungkin itu dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selebihnya kita kembali ke sesi sharing lagi. Nanti kalau misalnya tidak sempat aku balas, mungkin masih sibuk ya. Kalau misalnya besok lambat slow respon, mungkin aku masih di kampus. Insya Allah akan aku balas ketika aku lihat chatnya teman-teman.
Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman. Sampai jumpa besok ya di kelas UKBI sesi ketiga. Oke, gimana nih Terima Kak kasih, Kak. Ulil? Terima kasih, Kak. Sama Terima kasih, Kak. ingat Terima, kerjain ya tugas Makasih, Kak. terima kasih, Terima Kak. kasih, Kak. sama-sama nanti hati. Thank you, Terima Kak. kasih banyak, Oke, Kak. Kak. Terima kasih. Kayak gimana nih Kak Ulil sudah ada nggak ya di ruang Zoom? Siswa udah kayak Pang.